Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman semuanya. Dan juga kepada Ibu Rosi Kusuma Serly, MKOM, selaku dosen mata kuliah Arsitektur Enterprise. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Analisis dan Pengembangan Enterprise Arsitektur Rental Mobil dengan menggunakan toga Arsitektur Development Method Studi Kasus PT Mitra Mobil. Pertama-tama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama anggota kelompok kami. Di sini ada saya sendiri, Ahnaf Maulana Ardi dengan NIM 1921-1072. Lalu ada Altaf Baihaki dengan NIM 1921-0324. Lalu ada Awanda Novayanti Sendiraman dengan NIM 1921-0735. Lalu ada Dani Fajar Nurisani dengan NIM 1921-1171. Dan yang terakhir adalah Lina Rahmawati dengan NIM 1921-0337. Baik, nggak perlu berlama-lama. Saya akan menyerahkan kepada Lina Rahmawati. Waktu dan tempat dipersilakan. Latar belakang, dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini mempengaruhi perubahan di berbagai bidang bisnis. Dampak perkembangan teknologi ini tidak hanya meluas pada instansi pemerintah, tetapi juga instansi swasta. Sistem informasi digunakan di setiap profesi, mulai dari pengusaha sehingga pemilik usaha kecil yang menggunakan sistem informasi untuk menyampaikan informasi kepada konsumen. Sistem informasi membantu bisnis mencapai tujuan seperti meningkatkan keuntungan dan melayani konsumen yang lebih baik. Tujuan, manfaat, dan ruang lingkup. Tujuan berikut adalah tujuan dari analisis pengembangan enterprise arsitektur untuk PT Mitra Mobil. Yang pertama itu menyelaraskan strategi bisnis dan IT, menjamin bahwa strategis bisnis PT Mitra Mobil sejalan dengan pengembangan dan implementasi sistem IT untuk mendukung operasi bisnis secara efektif dan efisien. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi operasional, mengidentifikasi dan menghilangkan efisiensi dalam proses bisnis saat ini, serta merancang solusi IT yang dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya operasional. Yang terakhir itu meningkatkan kualitas layanan, merancang sistem yang dapat meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan, termasuk kecepatan respon, keakuratan informasi, dan kenyamanan dalam menggunakan layanan mobil. Manfaat yang pertama itu ada menambah wawasan penulis mengenai analisis dan pengembangan enterprise arsitektur. Yang kedua itu memahami masalah-masalah yang sebenarnya terjadi dalam perusahaan dan mempraktekkan solusi penyelesaian masalah. Yang ketiga itu dapat memahami secara spesifik kebutuhan informasi sehingga dapat mengoptimalkan proses bisnis. Yang terakhir itu membantu perusahaan dalam melakukan analisis. Next. Next. Landasan teori. Arsitektur Enterprise AE merupakan deskripsi dari sistem teknologi informasi TI pada suatu enterprise Dirgahayu 2023. Pada praktiknya, AE mempunyai peran penting dalam penyelarasan investasi teknologi informasi dengan kebutuhan dan strategis bisnis Fraud and Informasi 2013 dalam pengembangannya. AE menghasilkan artefak berupa dokumen blueprint, pola AE, kebijakan, dan prinsip arsitektur. Seorang enterprise arsitek dapat menggunakan konsep pola arsitektur untuk mengidentifikasikan building blocks dalam memberikan solusi yang efektif ketika melakukan pengembangan enterprise system. Dalam pengembangan software, pola dapat memberikan solusi siap pakai untuk beberapa masalah untuk dalam pengembangan software. Menurut Gracia X tahun 2020, pada suatu organisasi yang tanpa atau tidak menerapkan pola enterprise akan menghasilkan target solusi yang buruk, yaitu memiliki banyak masalah bisnis, tidak memiliki skalabilitas, dan menandatangan kesulitan dan memintai trade culture 2016. Metode pengumpulan. Yang pertama itu ada wawancara. Wawancara dilakukan dengan PT Mitra Mobil dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah disusun oleh penulis pada pihak terkait. Wawancara pengisian dilakukan oleh Saudara Mahesa. Observasi yaitu suatu mode pengumpulan data dengan dilakukan untuk mendapatkan data visi dan misi perusahaan, tujuan perusahaan, aplikasi, dan teknologi yang digunakan serta permasalahan yang terjadi. Studi pustaka dilakukan dengan mencari dan membaca mengenai teori-teori yang mendukung penelitian. Yang terakhir itu ada studi literatur sejenis dilakukan dengan mencari dan membaca penelitian sejenis serupa jurnal skripsi maupun tesis penelitian sejenis. TOGAF, The Open Group Architecture Framework, yang biasa disebut dengan TOGAF, adalah sebuah framework yang dikembangkan oleh The Open Group Architecture Framework pada tahun 1995. Awalnya TOGAF digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Namun pada perkembangan TOGAF banyak yang digunakan pada berbagai bidang seperti perbankan, industri manufaktur, dan juga pendidikan. Menurut Setiawan 2009, Arsitektur Development Method yang biasa disebut itu dengan ADM merupakan metodologi logik dari TOGAF yang terdiri dari 8 fase utama untuk pengembangan pemeliharaan teknikal arsitektur dari organisasi. TOGAF digunakan pada bidang lain seperti industri, manufaktur, perbankan, dan juga pendidikan. Menyediakan metode dan alat untuk membangun, merancang, mengimplementasikan, dan mengelola arsitektur enterprise. ADM atau Arsitektur Development Method adalah hal penting pada mengimplementasikan TOGAF dengan diagram lingkaran. TOGAF Well yang mendiskusikan beberapa fase dari metode TOGAF ADM.
Pembahasan gambaran umum dari perusahaan Mitra Mobil didirikan pada tahun 2019 dengan tujuan utama menyediakan solusi transportasi yang fleksibel, nyaman, dan dapat diandalkan bagi masyarakat. Dalam era modern ini, mobilitas menjadi salah satu kebutuhan mendasar bagi individu maupun perusahaan. Mitra Mobil hadir untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut dengan menyediakan berbagai jenis kendaraan yang dapat disewa sesuai kebutuhan pelanggan, dari kendaraan kecil untuk perjalanan pribadi hingga kendaraan besar untuk keperluan bisnis dan pariwisata. Pendefinisian visi dan misi. Visinya itu menjadikan penyedia layanan rental mobil terdepan dan mengutamakan kenyamanan, keandalan, dan kepuasan pelanggan. Misinya itu menyediakan armada kendaraan yang beragam dan berkualitas. Mengutamakan kepuasan pelanggan, mengembangkan teknologi dan inovasi layanan, menjaga standar keamanan dan keselamatan tinggi yang mendukung kelestarian lingkungan, mengembangkan kemitraan yang kuat dengan berbagai pihak. Next. Di sini ada prinsip arsitektur. Yang pertama itu ada bisnis, seluruh strategi dan operasi bisnis harus berfokus pada kepuasan dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua itu bisnis harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap pasar dan kebutuhan pelanggan. Yang data yang digunakan harus akurat, lengkap, dan terpercaya. Dalam pelanggan bisnis harus dilindungi dari akses yang tidak sah atau dengan kebocoran. Aplikasi bisnis ini harus dapat berinteraksi dengan baik satu sama lain. Aplikasi harus dapat diukur dengan ditingkatkan sesuai dengan pertumbuhan bisnis. Teknologi, perusahaan harus terus berinovasi dengan teknologi untuk tetap kompetitif. Risiko yang terkait dengan teknologi harus diidentifikasikan dan dikelola secara proaktif. Business growth, meningkatkan pangsa pasar mitra mobil di wilayah operasionalnya. Yang kedua, peningkatan kepuasan pelanggan, meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan dan mendapatkan umpan balik positif. Yang ketiga, perluasan armada dan layanan, memperluas armada kendaraan dan layanan yang ditawarkan oleh mitra mobil. Yang keempat, optimasi proses operasional, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam semua aspek operasional. Yang kelima, keberlanjutan lingkungan, mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan operasional mitra mobil. Yang keenam, keuntungan finansial yang berkelanjutan, mencapai pertumbuhan pendapatan dan keuntungan yang stabil. Yang ketujuh, inovasi teknologi, mengadopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional. Rencana strategi bisnis. Yang pertama, penguatan pemasaran dan branding. Yang kedua, pengembangan layanan dan armada. Yang ketiga, fokus pada pengalaman pelanggan. Yang keempat, optimalisasi proses operasional. Yang kelima, investasi dalam teknologi dan inovasi. Yang keenam, keberlanjutan lingkungan. Yang ketujuh, pengembangan kemitraan strategis. Yang kedelapan, pengembangan tim dan budaya perusahaan. Mempengaruhi bisnis. Yang pertama, perubahan dalam regulasi perpajakan, asuransi, dan lingkungan dapat mempengaruhi biaya operasional dan persyaratan bisnis. Yang kedua, persaingan dari perusahaan rental mobil lainnya mempengaruhi pangsa pasar dan strategi harga. Yang ketiga, kebijakan pemerintah terkait regulasi perizinan dan pajak dapat. Cakupan organisasi yang terdampak. Yang pertama ada soft boundary, yaitu pelanggan, individu atau perusahaan yang menggunakan layanan rental mobil atau rental mobil mitra mobil. Yang kedua, core boundary. Yang pertama ada karyawan mitra mobil, karyawan yang terlibat dalam operasional pemasaran dan manajemen mitra mobil. Yang kedua ada manajemen dan pemilik, tim manajemen dan pemilik perusahaan mitra mobil. Yang ketiga, extended boundary. Mitra dan pemasok, pihak-pihak yang bekerja sama dengan mitra mobil dalam penyediaan kendaraan suku cadang atau layanan lainnya. Yang kedua ada agen perjalanan dan hotel. Agen perjalanan dan hotel yang merekomendasikan layanan mitra mobil kepada pelanggan mereka. Yang keempat ada community, komunitas lokal. Masyarakat di sekitar lokasi operasional mitra mobil. Yang kelima ada governance, atau pemerintah dan regulasi. Pemerintah setempat dan regulator yang mengatur bisnis rental mobil dan transportasi. Tabel 3.1 Maturity Assessment, Gaps and Resolution Approach. Proses EDM 01 Ensure Governance Framework Setting. Current state, beberapa kebijakan dan prosedur telah ditetapkan namun tidak konsisten di seluruh organisasi. Target state, semua kebijakan dan prosedur terdokumentasi, diimplementasikan dan dijaga secara konsisten. Approach, mengadopsi kerangka kerja manajemen risiko dan standar industri dalam menetapkan kebijakan. Proses APO 04 Manage Innovation. Current stage, inovasi terjadi secara sporadis tanpa strategi yang jelas, kurangnya integrasi inovasi dalam strategi bisnis. Target state, proses inovasi terstruktur dengan roadmap yang jelas terintegrasi dengan strategi bisnis.
Approach, menerapkan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menerapkan inovasi. Proses BAI 05, Manage Organizational Change. Current state, tidak ada proses formal untuk mengelola perubahan. Target state, proses formal untuk mengelola perubahan diimplementasikan. Approach, menggunakan pendekatan yang terstruktur untuk komunikasi. Proses DSS 04, Ensure Continuous Service. Current state, beberapa kendaraan mengalami gangguan secara sporadis, pemeliharaan berkala kurang terjadwal. Target state, pemeliharaan terjadwal dan pemantauan kondisi kendaraan secara teratur, layanan darurat tersedia 24/7. Approach, menerapkan pemantauan kendaraan berbasis LOT dan jadwal pemeliharaan yang teratur. Proses MEA 01, Monitor, Evaluate, and Assess Performance. Current state, evaluasi kinerja dilakukan secara terbatas, terutama berfokus pada keuangan, tidak ada pengukuran kepuasan pelanggan secara teratur. Target state, sistematis monitoring kerja, termasuk kepuasan pelanggan, keamanan data, dan ketersediaan layanan. Approach, mengadopsi KPI yang relevan dan melakukan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan ketersediaan layanan. Bagan struktur tata kelola atau governance structure. Board of Director, ada Executive Committee dan IT Steering Committee. Executive Committee terdiri dari CEO atau owner dan COO. IT Steering Committee terdiri dari ada HR Manager dan Procurement Manager. Board of Director ada CTO sama CFO. CTO ada Business Owner sama IT Manager. Bagan struktur tata kelola atau governance. Board of Directors bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan arah umum perusahaan. Executive Committee terdiri dari eksekutif senior perusahaan yang membantu dalam mengambil keputusan strategis sehari-hari. IT Steering Committee bertanggung jawab atas arah dan strategi penggunaan teknologi informasi dalam mendukung tujuan bisnis perusahaan. CEO atau owner, pemilik perusahaan atau CEO bertanggung jawab untuk visi, strategi, dan kinerja keseluruhan perusahaan. COO atau Chief Operating Officer bertanggung jawab atas operasional harian perusahaan termasuk operasi rental mobil. CTO atau Chief Technology Officer bertanggung jawab atas strategi dan implementasi teknologi informasi dalam perusahaan. CFO atau Chief Financial Officer bertanggung jawab atas manajemen keuangan dan anggaran perusahaan. HR Manager bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya manusia termasuk pelatihan karyawan. Procurement Manager bertanggung jawab atas pengadaan dan hubungan dengan pemasok. Business Owners, pemilik bisnis atau manajer departemen yang bertanggung jawab atas operasi dan kebutuhan bisnis. IT Manager, manajer TI yang mengelola infrastruktur TI dan aplikasi yang dalam operasi perusahaan. Tabel 3.2 Organizational Constraints. Constraints, kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan. Severity tinggi. Likelihood sedang. Mitigation, mengadakan pertemuan berkala dengan pemangku kepentingan untuk mendengarkan masukan dan kebutuhan mereka. Owner, Executive Commit. Constraint, keterbatasan anggaran. Severity tinggi. Likelihood tinggi. Mitigation, mencari sumber pendanaan tambahan, melakukan revisi anggaran secara berkala atau mengurangi biaya operasional yang tidak penting. Owner, CFO. Constraint, kurangnya keterampilan dalam teknologi. Severity sedang, likelihood tinggi, mitigation melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan secara teratur atau memperkerjakan karyawan dengan keterampilan yang dibutuhkan. Owner, HR Manager. Constraint, resistensi terhadap perubahan organisasi. Severity tinggi, likelihood sedang, mitigation meningkatkan komunikasi tentang alasan dan manfaat perubahan, melibatkan karyawan dalam proses perubahan, memberikan. Owner, COO. Ketergantungan pada pemasok tunggal. Severity sedang, likelihood sedang, mitigation mencari pemasok alternatif atau membangun hubungan yang lebih kuat dengan pemasok yang ada. Owner, Procurement Manager. Kurangnya sistem informasi yang terintegrasi. Severity sedang, mitigation tinggi, likelihood tinggi, mitigation mengimplementasikan sistem informasi terpadu yang memungkinkan aliran data yang lancar di seluruh organisasi. Owner, CTO. Catatan, severity tingkat keparahan dari constraint tinggi,
sedang dan rendah. Likelihood kemungkinan terjadinya constraint, tinggi, sedang, dan rendah. Mitigation, langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi dampak constraint. Owner yaitu pemilik atau pemegang tanggung jawab untuk mengatasi constraint tersebut. Analisis value chain. Berikut adalah tampilan dari General Analysis Value Chain. Next. Nah, berikutnya ini adalah analisis value chain, penjelasan dari gambar yang sebelumnya. Penjelasan di sini yaitu ada pertama primary activity, yang pertama itu inbound logistik, description-nya yaitu proses penerimaan dan penyimpanan kendaraan dari pemasok, serta distribusi kendaraan ke berbagai lokasi eksternal. Example-nya penerimaan kendaraan baru dari dealer, inspeksi kendaraan, dan pengiriman kendaraan ke lokasi rental. Selanjutnya ada operasional, description-nya yaitu proses pengelolaan dan pemeliharaan kendaraan. Lalu ada example-nya yaitu pemeliharaan rutin, perbaikan kendaraan, pengelolaan armada, dan sistem tracking kendaraan. Yang terakhir si outbound logistik, description-nya yaitu pengiriman kendaraan kepada pelanggan dan pengelolaan pengembalian kendaraan. Example-nya itu penyewaan kendaraan kepada pelanggan, pengiriman kendaraan ke tempat pelanggan, dan pengembalian kendaraan ke lokasi rental. Next. Lalu ada D, penjualan dan pemasaran, description-nya itu kegiatan untuk menarik pelanggan. Example-nya itu kampanye iklan, penawaran promosi, pengelolaan media sosial, dan layanan pelanggan. Lalu ada E, service, description-nya itu layanan purna jual yang mencakup layanan pelanggan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan, serta penanganan keluhan ke pelanggan. Example-nya itu layanan bantuan jalan, pemeliharaan kendaraan setelah disewakan, penanganan keluhan pelanggan, dan program loyalitas pelanggan. Selanjutnya ini adalah arsitektur vision, merupakan fase awal dalam kerangka kerja TOGAF. Berikut ini adalah beberapa contoh tabelnya, yaitu ada tujuan meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan keadaan saat ini yaitu operasi berjalan manual dengan sistem reservasi yang terpisah, kurangnya strategi pemasaran yang terintegrasi. Target masa depannya yaitu sistem reservasi yang terintegrasi, pemasaran digital yang kuat, dan layanan tambahan seperti antar jemput. Dan yang lainnya bisa dilihat seperti di gambar tabel yang ada di next. Selanjutnya adalah tabel business capability assessment, yaitu di sini ada capability, contohnya itu operational efficiency. Lalu ada baseline capability levelnya yaitu repeatable process, target capability levelnya itu ada pada predictable process, atau bisa dikatakan pada baseline performance-nya itu level 2 dan target performance-nya itu level 4. Untuk resolution approach-nya yaitu mengimplementasi sistem ERP yang terintegrasi, optimasi proses operasional melalui otomisasi, pelatihan karyawan dalam penggunaan teknologi, dan lain-lainnya bisa dilihat pada contoh gambar. Next. Ini adalah lanjutan dari business capability assessment-nya. Next. Selanjutnya ini adalah table capability assessment, yaitu ada proses IDM 01, yaitu ensure governance, framework setting, dan maintenance. Untuk baseline maturity levelnya yaitu berada level 2, dan target maturity levelnya yaitu berada level 4. Untuk resolution approach-nya yaitu membangun kerangka kerja tata kelola IT yang komprehensif. Dan untuk yang lainnya bisa dilihat pada contoh tabel berikut. Ini adalah lanjutan dari capability assessment-nya. Next. Nah, ini adalah tabel stakeholder and managerial approach, yaitu contohnya untuk stakeholder kategorinya di sini ada manage closely, stakeholdernya yaitu manajemen. Untuk managerial approach-nya di sini keterlibatan dalam pengambilan keputusan strategis, rapat rutin dan laporan kemajuan, pengembangan penyimpanan, dan manajemen. Untuk contoh lainnya bisa dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya ini adalah tabel strategic alignment. Untuk yang contohnya strategiknya itu meningkatkan kualitas layanan pelanggan, dan penyelesaian strateginya yaitu mengimplementasikan survei kepuasan pelanggan, pelatihan staf, dan peninjauan proses keluhan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, berikutnya ada contoh-contoh lainnya bisa dilihat pada tabel strategic alignment. Ini adalah tabel business function. Untuk contoh kategorinya itu corporate function, baseline-nya yaitu human resource management, targetnya human resource management, statusnya itu pembaruan. Jika pembaruan ini berarti ada pembaruan. Next.
Jika statusnya baru berarti sebelumnya belum ada dan akan diimplementasikan. Next. Selanjutnya yaitu tabel business function. Untuk penjelasannya itu corporate function, yaitu ada strategic planning, pengembangan rencana strategik baru untuk mendukung untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Lanjut ada financial management, pembaruan sistem manajemen keuangan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan perusahaan. Lanjut ada human resource management, implementasi program pengembangan karyawan guna meningkatkan kualitas dan retensi karyawan. Lanjut ada business support service, untuk ada IT support, peningkatan layanan dukungan TI 24/7 untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas sistem informasi, facility manajemennya, pembaruan manajemen fasilitas untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan perawatan. Next. Selanjutnya adalah customer business function. Customer ini isinya adalah customer service, itu integrasi sistem pelacakan dan manajemen keluhan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu ada sales dan marketing, yaitu implementasi platform pemasaran digital untuk mencapai dan mempertahankan pangsa pasar yang lebih luas. Lalu ada production, business function product production, isinya adalah vehicle maintenance, yaitu peningkatan jadwal pemeliharaan kendaraan untuk memastikan armada tetap dalam kondisi optimal. Lalu ada new product development, pembaruan siklus pengembangan produk untuk merespon perubahan kebutuhan pasar dengan lebih cepat. Lalu selanjutnya adalah tabel business service. Di sini ada kategori sales management dengan baseline development strategis dan target development of sales strategis. Statusnya adalah pembaruan yang berarti nanti akan ditingkatkan. Lalu di marketing management ada target baru yang sebelumnya berarti belum ada, yaitu execution of marketing campaigns. Lalu untuk penjelasannya adalah sales management yang berisi adalah development of sales strategis, yaitu implementasi strategi penjualan baru untuk meningkatkan efektivitas penjualan. Lalu ada sales performance analysis, itu untuk pembaharuan analisis kinerja penjualan untuk mengidentifikasikan peluang dan tantangan baru. Lalu ada marketing management yang isinya itu execution of marketing campaigns, yaitu untuk mengembangkan kampanye pemasaran digital baru untuk mencapai audiens yang lebih luas. Lalu ada market and competitor analysis, yaitu untuk pembaruan analisis pasar dan persaingan untuk menyesuaikan strategi pemasaran perusahaan. Lalu ada human resource management yang isinya adalah recruitment and employee selection, yaitu implementasi program rekrutmen yang diperbarui untuk menarik bakat terbaik. Employee development and training, yaitu peningkatan program pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan motivasi. Lalu ada design management, itu ada product design development, integrasi teknologi, desain terbaru untuk meningkatkan inovasi produk. Lalu ada product design evaluation, yaitu untuk pembaruan proses evaluasi desain produk untuk mempercepat pengembangan produk baru. Lalu selanjutnya ada activity diagram. Yang pertama adalah proses bisnis penjualan yang ASIS atau yang saat ini konvensional. Aktornya ada pembeli dan sales. Yang pertama adalah datang ke tempat mobil, konsultasi dengan sales memberikan rekomendasi. Lalu setelah itu mengisi persyaratan, melakukan validasi, lalu akan memberikan struktur transaksi, melakukan transaksi, membuat nota dan menerima nota. Lalu untuk to-be-nya ada bantuan sistem yang akan menjembatani antara pembeli dan sales, lalu mencatat bukti pemesanan juga. Lanjut. Lalu pembeliannya masih satu yang saat ini. Faktornya ada departemen pembelian dan vendor. Yang pertama, evaluasi kebutuhan armada, mencari dan memilih vendor, meminta harga penawaran, vendor memberikan harga, lalu membuat nota pembayaran, melakukan pembayaran, konfirmasi, membuat bukti pemesanan, dan selesai. Lalu B2B-nya atau targetnya akan dibuat sistem yang akan nanti berguna untuk menyimpan bukti pembayaran dari vendor. Lalu proses bisnis perawatan ASIS atau yang saat ini, departemen operasional dan juga teknisi mobil. Yang pertama ada identifikasi jadwal perawatan, menyerahkan mobil, pemeriksaan, jika ada kerusakan maka diperbaiki, jika tidak ada akan dilakukan perawatan rutin, lalu diserahkan kembali ke operasional. Lalu untuk perawatan to be-nya atau targetnya
ada sistem yang akan mengatur jadwal perawatan dan juga menyimpan data perawatan, apa saja yang dirawat, apa saja yang diperbaiki. Lanjut. Lalu ada gap analysis dari target arsitektur dan desain arsitektur diambil dari business service, development sales management, development dan sales strategi ada proses gap, sales performance analysis ada measurement tool gap, terus market and competitor ada information gap, employee development ada proses gap, lalu product design evaluation ada proses gap. Lanjut, nak. Lalu di budget management ada proses gap. Pembaruannya apa saja, yaitu optimalisasi CEO, lalu ada segmentasi pelanggan dan analisis ROI, terus ada strategi diferensiasi, yang warna hijau adalah yang terbaru, yang diperbarui. Yang baru ada kegiatan execution of marketing campaigns. Lalu selanjutnya ada mentoring coaching, recruitment dan employee yang baru, sistem CAD, computer aided design, lalu yang baru ada product design development, terus di budget ada pembaruannya ada anggaran berbasis aktivitas, lalu yang baru juga ada macro economic analysis. Lalu ini ada fase C atau information system. Yang pertama adalah arsitektur data. Berikut ada konsep dari data arsitektur. Di bagian pertama ada data dari finansial atau bagian keuangan. Di sana ada data anggaran marketing dan operasional, lalu ada laporan keuangan. Lalu untuk marketingnya ada data marketing campaigns, kompetitor analisis, dan market analisis. Di bagian operasional ada data pengadaan, perawatan, sewa, dan karyawan. Masing-masing ada relasi di setiap datanya, ditandai dengan tanda panah. Lanjut. Berikut adalah gambar dari baseline entity relationship diagram atau ERD. Di pertama ada tabel karyawan dengan key-nya adalah ID karyawan. Lalu yang kedua dia akan berelasi dengan tabel mobil dengan key-nya adalah ID mobil. Di tabel mobil akan relasi dengan tabel pengadaan dan pelanggan. Di pelanggan ada key-nya itu ID pelanggan. Di pengadaan ada ID-nya ID pengadaan. Lanjut. Lalu selanjutnya adalah arsitektur dari aplikasinya. Dia adalah konsep dari aplikasinya. Target application arsitektur conceptual level. Yang pertama adalah manajemen data. Di manajemen data ada terdapat fungsi di aplikasinya, yaitu sistem penyimpanan, keamanan data, integrasi data, dan analitik data. Lalu yang untuk manajemen karyawan ada aplikasi yang berfungsi sebagai sistem rekrutmen, pengembangan karyawan, manajemen kinerja, dan self-service karyawan. Selanjutnya ada manajemen keuangan juga. Di fungsi aplikasinya ada sistem akuntansi, perencanaan anggaran, laporan keuangan, manajemen risiko. Lalu untuk manajemen komunikasi, fungsi aplikasinya itu sistem CRM, komunikasi internal, media sosial, dan alat kolaborasi. Lalu untuk manajemen penjualan, ada sistem penjualan, analisis penjualan, strategi pemasaran, dan pengelolaan pelanggan. Lalu untuk logical application arsitektur atau logika dari arsitekturnya, itu ada software isinya adalah implementasi software atau hardware itu akan berisi implementasi IoT, teknologi cloud, dan aplikasi mobile. Lalu untuk end usernya, isi dari end user aplikasinya adalah aplikasi seluler untuk reservasi, pelacakan kendaraan, dan integrasi dari CRM. Lalu untuk business process application, isinya adalah sistem ERP yang terintegrasi dengan optimisasi proses bisnis. Lalu untuk business application service, aplikasinya akan berisi layanan tambahan seperti antar jemput, interoperability dengan sistem eksternal. Lalu di infrastruktur service, aplikasinya akan berisi sistem manajemen data terpusat, lalu analitik data untuk mendukung pengambilan keputusan. Lalu fase D, teknologi arsitektur. Target arsitektur teknologi, arsitektur konseptual. Ini adalah fungsi-fungsinya. Fungsi yang pertama ada dari pusat data.
Lalu fungsi kedua ada dari keamanan dan manajemen data. Lalu untuk komputasi dan penyimpanan itu teknologi yang dipakai adalah cloud computing dan teknologi manajernya ya akan terhubung dengan IT governance dan IT portfolio management dan IT service management. Lanjut. Lalu untuk data machine, teknologi yang digunakan adalah mainframe computing, data warehouse, dan data integrasi tool. Untuk antisipasi, ada predictive analytics, machine learning, dan business analysis untuk teknologinya. Lalu fase opportunity arsitektur. Opportunity arsitektur adalah fase di mana arsitek atau tim arsitektur perusahaan mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang baru yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi. Fokus utama dari fase ini adalah untuk mengidentifikasi peluang yang dapat memberikan nilai tambah signifikan bagi perusahaan melalui penggunaan teknologi, inovasi produk, ekspansi pasar, atau perbaikan proses bisnis. Tujuan akhirnya adalah untuk mengembangkan arsitektur yang mendukung realisasi peluang-peluang tersebut. Ini ketinggalan yang bagian network. Ini adalah bagian network, teknologi networknya itu adalah LAN, kita menggunakan LAN, WAN, dan Telco Security untuk pengembangannya. Oke, selanjutnya ada fase G, itu migration planning, adalah fase di mana perencanaan transisi atau migrasi dari kondisi saat ini ke keadaan masa depan yang diinginkan lalu ada fokus utama dari fase ini adalah untuk merencanakan secara detail bagaimana perubahan arsitektur atau teknologi akan diimplementasikan, termasuk jadwal, alokasi sumber daya, mitigasi risiko, dan pemantauan progres implementasi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan transisi yang lancar dan minim dari gangguan terhadap operasi bisnis yang sedang berjalan. Selanjutnya ada fase H, itu arsitektur change management. Lalu ada implementasi governance, adalah fase di mana sistem pengawasan atau governance diterapkan untuk mengelola dan mengontrol implementasi arsitektur atau perubahan yang telah direncanakan. Fokus utama dari fase ini adalah untuk memastikan bahwa semua keputusan dan aktivitas diimplementasi berada dalam kendali yang baik, sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan risiko implementasi, memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Eh, Lalu ada kesimpulan. Di sini implementasi arsitektur enterprise yang terencana dan struktur memungkinkan PT Mitra Mobil untuk meningkatkan efisiensi operasional, proses bisnis yang diotomisasi, dan sistem informasi integrasi membantu mengurangi waktu dan biaya operasional. PT Mitra Mobil dapat lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan teknologi dan kebutuhan bisnis. Arsitektur yang scalable memungkinkan perusahaan untuk dengan mudah menambah atau mengubah komponen arsitektur sesuai kebutuhan. Ada pula sarannya, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, mengadakan pelatihan secara berkala bagi karyawan untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik tentang arsitektur enterprise dan dapat mengoperasikan sistem dengan efektif. Evaluasi dan penyesuaian berkala, melakukan evaluasi secara berkala terhadap arsitektur enterprise yang telah diimplementasikan. Penyesuaian perlu dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan keputusan bisnis atau teknologi. Terima kasih kepada Ibu dosen mata kuliah Enterprise Arsitektur dan teman-teman semua yang telah menyimak hingga akhir. Harapan dari apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat bagi kami ataupun orang lain. Kami rasa sudah cukup. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.